Oke, sip. Nah, yaudah. eh pada sesi kali ini kita bakalan bahas untuk teknik-teknik yang berikutnya, ya, teman-teman ya. Kemarin kan kita tuh udah belajar apa namanya tentang ya konsep dari eksponen ya kan, apa namanya simplifikasi. Nah, kita kemarin tuh ya udah belajar tuh simplifikasi eksponen ya kan. Terus kita udah belajar juga sama yang akar. Nah, sekarang kita udah lebih masuk ke fungsinya. Oke, teman-teman. Bahwa fungsinya ini adalah dia tuh bakalan ya tujuannya itu adalah untuk menyelesaikan persamaan ujung-ujungnya. Ingat ya bahwa aljabar itu dia kegunaannya apa? Kegunaannya adalah untuk mencari nilai yang nggak diketahui. Oke, mencari nilai yang nggak diketahui. Nah ya udah, jadi alasan kenapa aku ngajarin kalian teknik simplifikasi eksponen, simplifikasi akar, karena tujuannya itu adalah bakalan kita tuh ingat mencari nilai, gitu ya. Jadi kita tuh bakal mencari nilai di sini. Ada sama dengan apa, tapi sekarang bentuknya tuh aneh. Kan di video yang lain aku udah bahas bahwa kalau misalnya prinsip dasar dari aljabar atau persamaan, itu kan adalah kita mau ya dia kan katakan sama dengan ya kan ada ruas kiri sama ruas kanan kan. Nah, cara main matematika itu intinya adalah kalau kita otak-atik ruas kiri, ruas kanan, kita otak-atik seaneh apapun itu boleh, asalkan satu, yaitu adalah eh apa namanya? Yaitu sesuai sama aturan dasarnya gitu ya, kayak konsep timbangan. Oke. Itu yang harus benar-benar kalian ya ini kan banget apa namanya harus di ya tanamin banget lah gitu ya. Nah, yaudah tujuannya adalah sekarang kita bakalan ke udah masuk ke aplikasinya, yaitu adalah teknik penyelesaian aljabar itu gimana, atau teknik simplifikasi untuk ya aljabar, eksponen dan akar itu kayak gimana. Oke. Nah, di sini aku mau ngerimain dulu ya teman-teman ya, bahwa nah aku mau ngerimain dulu tentang konsep dari generalisasi yang selalu aku sebut-sebutin itu, ya kan ya. Bahwa aljabar itu dia berhubungan sama variabel, ya kan ya. Variabel itu adalah suatu permisalan, suatu bentuk yang sama, karena dia bentuknya sama, dia jenisnya sama, makanya bisa kita simplifikasiin, bisa kita gabungin, bisa kita gabungin. Oke. Nah, jadi pokoknya ya udah generalisasi ini adalah ya udah yang bentuknya sama, maka dia itu adalah sama. Oke. Contoh di sini kayak 5x dengan 2x. Nah, kalau ada ditambah, nah ini kan sama kan? Berarti dia bisa kita gabung. Jadinya adalah 7x. Oke. Nah, sekarang kalau misalnya dia kayak gini, jadi generalisasi ini dia atau pengelompokan variabel ini ya juga berguna untuk di eksponen sama akar. Contoh kalau misalnya di sini ya udah ya 5x kuadrat tambah 2x. Nah, ini nggak bisa kita jumlah gitu. Dia nggak bisa kita jumlah jadi katakan 7x kuadrat. Enggak. Kenapa enggak? Karena dia beda gitu ya teman-teman ya. Dia beda nih. Antara yang ini adalah komponen itu x kuadrat. Oke, x-nya emang sama. Tapi di sini x kuadrat, di sini x aja. Maka dia nggak bisa digabung. Oke? Nah, yaudah. Kalau misalnya buat yang sama bentuk ya, katakan di sini 5x kuadrat, tapi di sini itu adalah 2x kuadrat. Nah, ini dia sekarang udah sama nih. Ini sama, ini sama. Maka kalau dia sama, dia bisa kita jumlahin baru. Karena dia ibarat ya udah kita generalisasi 5 kotak ditambah 2 kotak sama dengan 7 kotak atau 7x kuadrat. Gitu. Oke. Nah, begitupun juga untuk yang akar ya. Ya kalau misalnya dia adalah 5 akar x ditambah 2 akar x pangkat 3, ya dia nggak bisa kita gabung. Oke. Karena dia beda. Itu ya. Dia beda nih. Ini sama ini kan beda kan.
Dan ini sama ini juga beda kan. Dia nggak bisa kita gabung. Kecuali kalau yang bentuknya sama-sama 5 akar X tambah 2 akar X. Berarti ini jadinya adalah ya udah bisa digabungkan karena dia sama nih. Ini bisa dikotakin, bisa dikotakin. Kita anggap dia adalah sebagai suatu apa namanya? Suatu yang sama lah, ya kan ya. Berarti dia bakal jadi 7 kotak atau 7 akar X. Ingat ya, konsep generalisasi ini bisa diaplikasikan ke semua hal. Oke, dia bisa kita aplikasikan ke semua hal. Ya contoh kalau misalnya di sini ada 3 akar 2 ditambah 3 akar 2. Jangan 3 akar 2 juga deh. Katakan ditambah 5 akar 2. Nah, ini kan sama. Ini kan sama. Berarti kalau sama, bisa kita gabungin. Gitu ya. 3 kotak tambah 5 kotak. 8 kotak. Sama dengan 8 akar 2. Oke. Nah, dia kayak gitu ya, teman-teman ya. Nah, cara mainnya adalah kayak gitu. Nah, ingat ketika kita mau apa namanya? Mau menyelesaikan suatu persamaan. Oke, ingat ya, tujuan dari aljabar itu adalah eh, ya tujuan aljabar di sini kan kita tuh bakalan menyelesaikan ya, mencari suatu nilai, ya kan? Nah, mencari suatu nilai ini, nah caranya itu gimana? Nah, caranya itu adalah ketika untuk mencari suatu nilai ini, ya udah step pertama itu harus simplifikasi dulu. Ingat ya, ini adalah ya step pertama, ya sebenarnya itu adalah yang tadi ya simplifikasi dulu ya. Ya simplifikasi plus generalisasi sih. Oke, plus generalisasi ya. Nah, semakin dia sederhana, semakin dia sederhana, semakin dia sederhana, maka dia itu udah pasti kita berada di jalan yang benar. Oke, yang perlu kita pahamin supaya kita bisa jago teknik penyelesaian ini adalah ya udah dengan cara kita latihan. Oke, ya kita latihan semua teknik yang aku ajarin. Yang dimana teknik-teknik ini udah aku bahas atau udah tersedia di modul fundamental ya teman-teman ya. Itu udah bisa kalian kerjain sendiri. Atau nanti aku bisa share lagi deh buku apa yang aku pakai gitu ya untuk latihan-latihan kayak gini. Oke. Nah, benar-benar ya udah jadi seaneh apapun ya pokoknya aljabar tuh nggak ada aturan. Aljabar tuh kita bebas gitu loh. Kalau misalnya mau tanya, Kak, gini bisa nggak? Kak, gini bisa nggak? Kak, gini bisa nggak? Ya mungkin bisa semua. Tapi ingat tujuannya itu apa? Ya tujuannya adalah simplifikasi. Kalau yang kita kerjakan itu enggak membuat persamaannya jauh lebih sederhana dan jauh lebih simpel, maka kita berada di jalur yang salah. Oke, karena dia tujuannya itu adalah untuk menyederhanakan. Nah, kayak gitu ya, teman-teman ya. Itu adalah teknik dasar dalam ya aljabar. Itu ya, itu adalah kita simplifikasi terus. Nah, ya udah, sekarang kita bakalan belajar bagaimana teknik-teknik gitu ya. Ini adalah teknik simplifikasi, tapi sekarang udah masuk ke persamaan. Oke, teknik simplifikasi persamaan yang udah ada komponen, akar, dan eksponen atau pangkat. Oke, jadi ini adalah yang aku bakal ajarin adalah teknik simplifikasi persamaan untuk yang akar dan eksponen. Ingat prinsip dasarnya ketika ada sama dengan, oke, ketika ada sama dengan, kita boleh ngotak-ngatik kedua ruas, mau yang ruas kiri, mau yang ruas kanan, kita boleh otak-atik. Asalkan dia harus dalam kondisi yang selalu setimbang, teman-teman. Oke? Mau katakan di sini adalah 5, ya kan? Di sini adalah 5 awalnya. Nah, kita boleh di ruas kiri kita tambahin 2, tapi karena di kiri kita tambahin 2, maka di kanan juga tambahin 2. Oke? Nah, yang kiri katakan mau tiba-tiba dikali 3, ini dikali 3, boleh. Yang kanan juga harus dikali 3. Gitu ya. Pokoknya aturan mainnya kayak gini ya, teman-teman ya. Oke? Dan ingat tujuannya yaitu adalah simplifikasi
terus kita generalisasiin. Nah, tujuan utamanya itu adalah kita mencari variabel yang gak diketahui gitu. Jadi arah kita adalah simplifikasiin nilai yang mau kita cari tadi sehingga kita bisa ketemu jawabannya itu berapa. Oke. Contoh lagi remindernya misalnya 5x tambah 2 sama dengan 3. Nah, di sini kan tujuannya apa? Tujuannya kita mau mencari x kan? Ya nggak? Berarti kalau tujuannya mencari x, ya udah variabelnya kita sendiriin. Oke? Pokoknya bentuk yang paling sederhana itu adalah cuman x sama dengan atau cuman variabel sama dengan apa. Itu bentuk paling sederhana. Yang dimana aku juga udah jelasin di video yang sebelumnya, video yang lain. Ya udah, ini bisa kita pindah ruas ya. Di sini kan kita kurangin 2, di sini kita kurangin 2. Oke? Maka dia jadinya adalah 5x sama dengan 3 min 2. Ya kan? Nah, ini kan imbang ya. Kiri kita kurang 2, kanan kita kurang 2. Berarti 5x sama dengan 1. Nah, kita mau bikin jadi x sama dengan. Jadinya dibagi 5, dibagi 5. Oke? Berarti x-nya adalah 1/5. Nah, ini aku ngasih review sedikit ya, teman-teman ya. Aku ngasih kalian review sedikit untuk tentang prinsip atau cara main dari adanya persamaan. Ingat persamaan apapun, nanti kan bakal ya kan ada ya satu variabel, dua variabel, tiga variabel. Pokoknya ini persamaan apapun. Nah, kayak gitu. Nah, sekarang kita tambahin di sini. Ada akar sama ada eksponen nih. Jadi kita bakalan apa namanya? Ya udah, bakalan kita kembangin lagi lah pengetahuan kita gitu ya. Nah, ya kita harus tahu lawannya operasi atau operasi yang berlawanan. Nah, ya operasi yang berlawanan ini adalah misalnya di sini tambah. Tambah itu dia lawannya adalah kurang. Oke. Makanya ketika di sini ya kan supaya apa namanya ya kita kan seolah-olah kayak pindah ruas ya kan. Ini pindah ke sini ya dia berubah jadi operasi yang berlawanan itu apa? Kalau dia tambah berarti jadinya kurang. Nah, kalau misal kurang berarti ya tambah. Ingat ya dia berlaku ke kedua arah ya. Nah, kalau kali dia lawannya adalah bagi. Oke. Nah, sekarang nambah. Misalkan di sini ada pangkat gitu ya. Nah, lawannya apa? Lawannya adalah akar. Oke. Pangkat itu lawannya adalah akar. Jadi cara menghilangkan pangkat adalah kita akarin. Ini dia cara bacanya adalah, ini pokoknya yang harus kita pahamin ya. Cara menghilangkan pangkat adalah dengan cara diakarin. Dengan diakarin ya. Karena dia adalah ya berlawanan. Oke. Ya kalau misalnya di akar 2, sorry. Ya kalau misalnya dia adalah pangkat 2, berarti ya dia bakal jadi akar 2. Oke. Itu cara menghilangkan ini nih. Yang dikatakan gini ya. Ini kan ini pangkat 2. Terus kita akarin, ya kan? Ini kita akarin kan. Berarti kan kotak kuadrat diakarin kan. Nah, dia bakalan jadi ya kotak aja. Oke? Jadi cara menghilangkan pangkat adalah dengan akar. Begitupun juga cara menghilangkan akar dengan cara dipangkatin. Oke? Ya ini cara menghilangkan akar dengan dipangkatin. Nah, ini cara mainnya teman-teman. Oke? Jadinya ya udah, dia nih akar, katakan di sini akar 2, ya kan? Nah, ya cara ngilanginnya gimana? Ya kita pangkatin. Jadi ini akar, ini kita pangkatin. Gitu ya. Makanya dia bakal jadinya adalah ya udah kotak aja. Nah, ini ya ibarat cara mainnya. Ingat kalau ketika aku ngajarin MTK, aku tuh selalu ibarat kayak kalian tuh main gitu, main game ya. Main game. Oke. Kalian tahu aturan mainnya, kalian latihan cara mainnya, maka kalian bakalan jago matematikanya. Kayak gitu. Oke. Dan jangan lupa juga konsep-konsep yang sebelumnya udah kita pelajari. Karena matematika yang sekarang tuh kita bakal expand ya. Kita nggak muter-muter di satu titik,
tapi kita expand dan kita improve. Oke, sampai sini bisa ditangkap teman-teman? Bisa dipahamin? Oke, nah aman ya? Oke, sekarang kita coba. Nah, ini sebenarnya ada yang harus hati-hati nih. Oke, nah tapi sebelum ke situ, di sini aku bakal coba. Sekarang kan kita bakal masuk udah ke persamaan eksponen ya, ya kan? Di sini ntar bakal ada simplifikasi, ya pokoknya eksponen, akar, persamaannya juga gimana, ini gimana ya kan? Pokoknya bakal ada banyak lah. Oke. Nah, yaudah, sekarang kita coba dulu aja. Misalkan di sini, akar X sama dengan 3. Berarti X-nya berapa, teman-teman? X-nya berapa? Nah, nah cara mainnya, kayak misalkan ini ya, yang masih basic dulu kayak gini ya. Nah, cara mainnya adalah, oke ingat, tujuannya itu apa? Tujuannya, kita mau menyendirikan si X, ya nggak? Atau menyendirikan variabelnya. Menyendirikan variabel. Nah, jadi caranya, ya udah buat jadi X sama dengan kan. Nah, di sini X-nya kan ada akar. Berarti kita hilangin. Nah, gimana cara ngilanginnya? Kita pangkatin sesuai sama dia akar berapa. Oke. Nah, ingat permainannya. Kalau di kiri kita sesuatuin, kanan juga kita sesuatuin. Berarti ini dikali, sorry, dipangkatin 2 juga. Akhirnya ini hilang, jadinya adalah X sama dengan 3 pangkat 2 sama dengan 9. Oke, aman? Nah, sekarang aku tambah lagi. Akar X tambah 1 sama dengan 4. X-nya berapa? Oke, sip. X-nya adalah 15. Ingat, prinsip bisa digeneralisasi ini. Ini kan bentuknya kan bisa jadi, dia kan di dalamnya, itu kan bisa kita anggap kotak kan? Ya nggak? Berarti karena kita bisa anggap kotak, ya dia satu kesatuan gitu loh. Berarti ya udah, dia ibarat kayak akar kotak sama dengan 4. Oke? Nah, berarti, nah cara ngilanginnya gimana? Ya kita kan harus menyendirikan dulu kan, si kotaknya kan. Jadi ini kita kuadratin, ini kita kuadratin. Berarti dia adalah kotak sama dengan 16. Atau kotaknya ini kan adalah X tambah 1 kan, sama dengan 16. X-nya adalah 15. Oke, sampai sini ada yang bingung nggak? Aman? Oke, aman, mantap. Nah, sekarang kita tambahin lagi. X, jangan deh. Sekarang di sini katakan di sini akar X sama dengan 2 min akar X. Berarti dia gimana? X-nya berapa? Oke. Nah, mulai beda-beda nih. Ayo. Oke, 4, 2, ayo. Yang jawabannya beda, boleh ya? Ayo. Oke. X, akar X sama dengan 2 min akar X. Fun fact, jawabannya belum ada yang benar. Ayo. Ayo. Nah, coba ada yang mau beda nggak? Oke, 1, 2 X. Oke, beda-beda ya. Ya nggak? Nah, X sama dengan 2. Nah, sekarang coba deh.
Ini kita coba kayak renungin aja. Oke, jawabannya aja sekarang beda-beda, teman-teman. Nah, kalian ibarat soal yang sederhana kayak gini aja, itu kan secara konsep berarti kan belum ini kan, belum oke gitu kan ya. Nah, gimana kalau misalnya ntar ya udah bentuknya tuh udah aneh-aneh gitu. Oke? Nah, karena harusnya kayak gini tuh ya udah kita udah oke lah gitu ya. Secara cara ngitungnya tuh udah bisa. Makanya kayak kenapa aku ngadain fundamental ini. Karena buat ibarat aku bakal menuhin dari bawah ke atas gitu. Tapi secara bersamaan aku bakal ya menuhin juga dari menengah ke atas juga. Karena bisa aja ntar soal UTBK sesimpel ini. Tapi kalian nggak ngerti cara ngerjainnya. Nah, ini kita bahas ya. Jawabannya yang benar adalah satu, teman-teman. Oke. Nah, kenapa satu? Ingat ya, kalau misalnya ada X di kedua ruas, pokoknya masih tersebar. Kita tuh kelompokin dulu. Oke, kelompokin yang ada variabelnya di satu ruas. Gitu ya, teman-teman ya. Oke, kita kelompokin dia di satu ruas. Nah, ini dia bisa pindah ruas kan ke sini kan, biar kita kelompokin kan. Ya nggak? Jadi ini kita pindah ruas, berarti bakal jadi akar X tambah akar X. Sama dengan 2. Nah, ini kan bisa kita generalisasiin. Ini kan kotak tambah kotak. Ya nggak? Bentuknya sama kan? Berarti kalau kotak tambah kotak, jadinya ada dua kotak. Atau 2 akar X sama dengan 2. Nah, ingat, goals utamanya apa? Kelompokin. Nextnya apa? Simplifikasi. Ya kan? Simplifikasi. Oke? Habis kelompokin, simplifikasi. Nah, berarti ini bagi dua. Berarti akar X sama dengan satu. Nah, baru deh. Kuadrat, kuadrat. X-nya adalah satu. Oke, bisa dipahamin teman-teman step by stepnya. Jadi teknik penyelesaian dia tuh kayak gitu ya. Kita move ke satu titik gitu ya. Pokoknya kalau variabel itu masih kesebar di tempat-tempat yang lain, ya udah kita move ke satu titik, ke satu ruas, sorry. Oke, bisa dipahamin nggak? Nah, emang mengecoh, iya. Makanya kayak kenapa aku bilang aljabar itu kalian tuh pahamin cara makainya. Ibarat kalian pelajarin cara mainnya ya. Ya sama kayak kayak main game lah, main Mobile Legend lah, ya kan? Nah, siapa di sini yang main Mobile Legend? Ya, kan pasti kan awal-awal kan ya kan harus tahu dulu dong cara make hero-nya gimana. Ya nggak? Cara make karakternya gimana. Ya kalau misalkan kalian nggak bisa main karakternya, ya udah kalian bakal dibilang ya cupu lah ya kan, atau nggak bisa main lah, ya kayak gitu aja. Ya kalau kalian nggak paham cara mainnya, kalian bakal dibilang nggak bisa matematika. Oke, jadi pahamin matematika itu kayak main game ya. Oke, khususnya yang aljabar ini emang dia benar-benar kayak main game. Nah, kita coba lagi ya. 2 akar X sama dengan 3 min 3 enggak deh, min akar X saja. Nah, sekarang kalian cari X-nya berapa? Oke, asik. Wait, 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 wait. Nah, kok kebalik? Oke, nah gini, satu, satu. Nah, sekarang udah serentak sama semua kan satu kan? Nah, beda nggak sama tadi? Beda kan? Yang tadi beda-beda semua tuh jawabannya tuh. Nah, ya udah, sekarang berarti kita pindah ruas dulu. 2 akar X tambah akar X sama dengan 3. 3 akar X sama dengan 3, ya kan? Ini dibagi 3, ini dibagi 3. Nah, berarti
akar X sama dengan 1. X-nya 1. Oke, aman teman-teman? Nah, ada yang masih bingung nggak? Aman ya? Nah, sekarang 4 akar X min 3 sama dengan 17. 4 akar X min 3 sama dengan 17. Ah, asik. Ih, udah bisa ya. Ingat ya, kalau masih ada yang bingung, tolong banget buat ditanyain. Kalau ada yang mau ditanyain, malu lewat chat umum, bisa aja private chat Zoom ke aku yang aku jadi karakter sultan ya. Oke. Nah, ini dipindah ruas kan? Ingat ya, yang kalau katakan yang kayak gini, ya udah pokoknya angka kelompokin sama angka, variabel kelompokin sama variabel. Berarti dia kan bakal jadi 4 akar X sama dengan 17 tambah 3. 4 akar X sama dengan 20. Akar X sama dengan 20 per 4, berarti 5 ya. Ya udah akar X sama dengan 5. Nah ini kita kuadratin, X-nya sama dengan 25. Gitu. Ada yang masih bingung nggak? Aman? Yang tadi masih bingung gimana? Bisa dipahamin? Oke, bisa ya. Oke, sekarang naik level ke yang ketiga, yang kanan. Nah, coba kalian kerjain ya. 3 tambah 6 akar 2C sama dengan 27. C-nya berapa? Oke, sip. C-nya 8. Oke, ingat ini berarti kita bersihin dulu ya. Tiganya kita geser kanan ya. 6 akar 2C sama dengan 27 min 3 kan? Ya enggak? Berarti 6 akar 2C sama dengan 24. Akar 2C sama dengan 24 dibagi 6 sama dengan 4. Oke. Akar 2C sama dengan 4. Kita kuadratin kedua ruas. Berarti 2C sama dengan 16. C-nya sama dengan 8. Oke. Nah, ini biar bisa efektif belajarnya, kalian tuh harus ngitung ya. Jangan sampai kalian gak ngitung. Oke, ingat ya. Jangan sampai kalian gak ngitung. Paham? Sampai sini paham ya? Oke, sip. Kita tambah akar X sama dengan 1/9. X-nya berapa? Barusan ku tambahinnya, barusan ku tambahin 3 dan 6-nya, Kak. Oh, bukan ditambahin. Dia formatnya kan dikali ya, ya kan?
Nah, betul. Akar X sama dengan 1/9. X-nya adalah berapa? 1/81. Oke, ini kita kuadratin, ini kita kuadratin. X-nya adalah 1/9 kuadrat kan? Ya nggak? X-nya adalah 1/81. Nah, aman ya teman-teman ya? Oke, ini aku coba lagi. 3 akar X tambah 2 sama dengan, jangan deh, -1 sama dengan 6. Berapa X-nya? Ayo. Nah, jadi gimana, apa namanya, ini ada yang nanya, Kak, gimana cara biar bisa jawabnya cepat? Latihan. Udah itu doang. Aljabar itu cuma satu, teman-teman. Dia cara biar jagonya adalah kalian harus latihan. Oke, bingung. Gak apa-apa, kalau yang bingung gak apa-apa. Bilang aja bingung. Oke? Karena emang itu tujuannya kenapa ada, ya aku kelas, apa namanya, ada sesi kelas fundamental. Oke, beda-beda tuh jawabannya tadi. Yang 8, -13/9, 49/9. Oke. Banyak yang beda-beda ya. Ayo, 14. Oke. Ya ini kalau hasilnya jelek, mohon maaf ya. Karena emang aku angkanya random, teman-teman. Nah ini kan satunya pindahin dulu ya. 3 akar X tambah 2 sama dengan 7. Oke. Berarti kan di sini kita bagi 3. Kita bagi 3 kan. Berarti jadinya adalah akar X tambah 2 sama dengan 7/3 kan. Ya nggak? Nah ini tinggal kita kuadratin. Tinggal kita kuadratin. Berarti X tambah 2 sama dengan 49/9. Nah, oh ada tambah duanya ya Kak. Aku kira langsung -1. Iya kan ada. Di dalamnya kan ada tambah 2. Ya kan? Aku tujuhnya malah dikurang. Nah, kalau 7 dikurang 3 itu inget ya perkalian ya. Pokoknya kalau dia nempel nih ya. Dia nempel nih. Ya kan? Pokoknya nempel nih kotak sama kotak. Ya kan? Pokoknya dia pasti perkalian. Pokoknya kalau tambah kurang itu pasti ada tandanya. Oke? Nah, iya kecepatan ngitung jadi nggak teliti. Oke? Nah, yaudah. Berarti kan tinggal di sini kan kurang 2 kan? Ya nggak? Berarti X sama dengan 49/9 dikurangin 2. 49/9 dikurangin 18/9. Sama dengan 31/9. Jadi X-nya adalah 31/9. Nah, angkanya aneh ya nggak apa-apa. Ingat nggak ada aturan ya. Oke? Bebas. Bebas itu. Nah, oke, bisa ditangkap teman-teman? Nah lagi ya. Oh, kirain yang 49/9 dibagi dulu. Kan hasilnya 6, lalu dikurangin 2. Enggak. Oke. Nah, seru ya. Lanjut. Oke. Nah, kita lanjut ya. Oke.
Sip. Ingat ya, kalau Mas yang bingung, tolong banget ditanyain. Karena aku nggak tahu kalian gimana kondisinya. Cuman kalian yang tahu sendiri buat ininya. Oke. Nah, ini kita lanjut sekarang. Eh 5 akar 2x tambah 1 tambah 2 sama dengan 17. Nah, asik. Ih, udah pada jago ya. Walaupun masih yang beda-beda, tapi nggak apa-apa. Karena udah at least udah serempak lah. Bedanya itu juga udah udah terkelompokkan ya. Oke, ingat kita harus bersihin dulu ya. Kita harus bersihin dulu variabel x-nya. Oke, kita harus bersihin dulu. Nah, jadinya ya udah 5 akar 2x tambah 1 sama dengan 15. Nah, ini dibagi 3, dibagi 5, dibagi 5. Berarti jadinya adalah akar 2x tambah 1 sama dengan 3. Nah, berarti ini kuadrat, ini kuadrat. Oke, yaudah, berarti 2x tambah 1 sama dengan 9. 2x sama dengan 8. X-nya 4. Nah, oke, yang jawab 5, coba bisa di cross check. Dia ada plus satunya ya. Plus 1 pindah ruas, jadi kurang 1. Aman sampai sini? Yang tadi jawab 5, salahnya di mana tuh? Oh, aman teman-teman yang soal ini? 9 lupa kalau dikurang jadi ku tambah. Oh, iya, ingat ya. Itu kan tambah. Aturannya kan apa? Kedua ruas dikurangin kan? Dikurangin 1 kan? Biar dia hilang. Oke, aman kalau kayak gitu. Sekarang kita coba lanjut yang soal berikutnya ya, yang kanan ya. Oke, sip, mantap. Udah serempak semua ya. Jawabnya dua, 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 dua. Oke, udah serempak ya semuanya ya. Nah, gila, keren banget. Ya udah, min 3. Berarti kan ini dia bakalan jadinya min 3 akar x tambah 2 sama dengan min 4 min 2 kan? Ya nggak? Berarti min 6. Nah, berarti di sini sama-sama kita bagi min 3 kan? Min 3, min 3. Iya, minnya habis. Oke. Nah, ya udah. Nah, ini kan min 3 min ini kan berarti kan jadi adalah akar x tambah 2 sama dengan 2 ya. Min 3 bagi min 6 bagi min 3 ya, 2 kan. Nah, ini tinggal kita kuadratin. Terus bakal jadinya adalah x tambah 2 sama dengan 4. X-nya adalah 2. Wah, oke, udah mulai sama semua ya, seragam semua ya. Berasa improve nggak teman-teman? Oke,
Berasa meningkatnya? Berasa meningkatnya? Nah, banget ya. Oke, lanjut. Oke, kita coba lagi. Kita tingkatin lagi lah ya, teman-teman lah ya. Sekarang kita cobanya gini. Min 2. Ini aku angkanya ngasal. Jadi kalau angkanya jelek nggak apa-apa ya. Oke. 2 akar 2x tambah 1/3 tambah 2 sama dengan 1/2. Nah, guys, cari x-nya berapa? Oke, ada yang ketemu jawabannya 40. Oke, ada yang bingung? Oke, bingung ya? Nah, ini cara mainnya sama, teman-teman. Atau aku udah ngajarin di video yang lain bahwa kita tuh bisa menghilangkan dulu pecahannya. Ingat ya, bentuk pecahan itu adalah bentuk yang sangat amat jelek, teman-teman. Sebentar, pena aku hilang. Mana ya? Kok bisa hilang? Loh, wait, tunggu bentar ya. Kok bisa hilang sih? Wait. Ini aku AFK bentar ya. Ini pulpennya benar-benar hilang. Bentar. Ya, ini bisa masuk sama karakter. Oke, I'm back. Ya, maaf guys, tiba-tiba penanya kedudukan. Hehehe. Nggak enak pakai tangan, gede-gede, gendut tulisannya. Oke, nah ini aku udah ngajarin ya. Kita bisa ngilangin dulu pecahannya. Karena bentuk pecahan itu adalah bentuk yang sangat amat jelek. Oke. Ini semuanya bisa kita kali sama 3 dulu. Oke, kita kali 3 karena kita mau ngilangin yang ini. Maka komponen ini dikali 3, dia hasilnya adalah minus
2 akar 2X tambah 1. Nah, ini dikali 3 ya. Oke, ditambah 6. Sama dengan 3 per 2. Oke, ini step simplifikasi yang pertama. Teknik yang pernah aku ajarin ya, menghilangkan pecahan. Oke, ini kita kaliin 2 sekarang, karena di bawahnya ada 2. Nah, yaudah, berarti semua sukunya dikali 2. Nah, dia bakalan jadi, berartinya min 4 akar 2X tambah 1 tambah 12 sama dengan 3. Oke? Nah, yaudah, sampai sini kan sama kayak yang sebelumnya. Min 4 akar 2X tambah 1 sama dengan 3 min 12 kan? 3 min 12 itu adalah min 9. Oke, teman-teman? Min 9. Nah, yaudah, sampai sini sama. Dibagi min 4, dibagi min 4. Berarti akar 2X tambah 1 sama dengan 9 per 4. Nah, gini ya. Sampai sini dulu deh. Ada yang bingung nggak? Aman. Nah, yaudah. Berarti dikuadratin. Berarti bakalan jadinya adalah 2X tambah 1 sama dengan 81 per 16. Berarti 2X sama dengan 81 per 16 dikurangin 1 kan? Nah, dikurangin 1 berarti dia berubah jadi apa namanya? Dia berubah jadi 16 per 16. Ih, jelek banget angkanya ya. Ini aku emang ngasal sih. Tapi ya nggak apa-apa. Ya bisa jadi ntar ada soal yang iseng kayak gini. Ya kan? Nah, berarti dia jadi bakalan 81 dikurangi 16. Berarti 65. 65 per 16. Nah, X-nya ya udah dia bisa pindah ke sini kan, ke bawah kan. Berarti dia bakal sama dengan 65 per 32. Nah, ini hasilnya ya. Emang super jelek, tapi ya nggak masalah. Yang penting kalian belajari cara teknik-tekniknya. Oke, kalian pelajari teknik-tekniknya ya, teman-teman ya. Nah, ini harus kalian kerjain sendiri. Kalau misalnya bingung, coba ikutin step by step-nya dari awal. Ingat, step-nya ada simplifikasi, simplifikasi, simplifikasi. Pokoknya simpelin terus sampai habis. Oke, ini dia kan bentuknya jelek. Ya nggak? Ada pecahannya kan? Nah, di video yang sebelumnya, aku udah bahas ini bisa dihilangin pecahannya. Dengan cara dikali 3. Ya kan? Nah, kenapa 2X saat pindah ruas jadinya dikali, Kak, bukan dibagi. Ini kan dibagi. Ini kan dibagi 2. Ini kan dibagi 2. Ini kan dibagi 2 juga. Ya kan? Dibagi sama dibagi. Nah, 65 per 16 dibagi 2. Berarti kan jadinya adalah 65 per 16 dikali 1/2 kan? Nah, ini kan 2/1 kan? Iya nggak? Nah, ini jadi kayak gitu. Nah, kalau yang bingung, nanti bisa coba dikerjain lagi ya. Setelah sesi kelas ini atau sekarang bisa aja coba dikerjain lagi dari awal. Terus apa namanya? Ya tinggal diinin aja. Tinggal di pokoknya kalau aljabar sekalinya bisa pasti bakal ngalir. Nah, stepnya itu adalah harus banget kalian latihan, sering-sering latihan. Oke, boleh Kak izin tanya. Aku salah di awal. +2 langsung dipindahin ke kanan. Nggak apa-apa. +2 pindahin ke kanan juga nggak apa-apa, teman-teman.
Mm-mm. Dia sama juga. Ingat ya, caranya banyak, caranya bebas. Ya kalau mau dipindahin ke ruas kanan berarti kan min 2 akar 2x tambah 1/3 sama dengan 1/2 dikurangin 2 kan? Ya nggak? Waktu satu kenapa dipindah ruaskan jadinya 16/16? Ayo. Coba deh, sekarang kalau misalnya 81/16 dikurangin satu, dia caranya gimana sih cara ngitungnya? Dia kan harus disamain penyebutnya, ya nggak? Nah, dia kan harus disamain penyebutnya kan? Disamain jadi per 16. Heeh, oke, jadinya ya udah 81/16 dikurangin 16/16. Nah, ini asal usulnya. Nah, sekarang sampai sini makin sadar nggak teman-teman? Nah, kalau misalnya plus 2 gimana? Oke, katakan plus 2. Plus 2. Ya udah, berarti jadinya 81/16 ditambah ini, dia kan 2/1 kan? Ya nggak? 2/1 kan? Nah, berarti bawahnya itu jadi 16, atas ya jadi 32. Oke, ayo. Ingat lagi dasar penjumlahan pecahan. Makin sini makin ngerasa nggak teman-teman bahwa kalian tuh harus belajar itu dari dasar. Karena kalau aku udah ajarin yang susah pun, kalian bisa yang susah, tapi kalian nyangkut di bagian yang bawahnya gitu loh. Bagian benar-benar ujungnya tinggal ketemu hasil. Otomatis apa? Nggak bakal bisa kalian kerjain. Iya, betul. Ya harus bisa, pokoknya benar-benar harus stepnya tuh kayak anak tangga. Jadi ya kalau misalnya di luar sana ada yang ngajarin rumus cepat, itu nggak ada teman-teman. Oke, itu cuman ibarat ya teknik marketing lah gitu ya. Nggak ada. Harus banget dari dasarnya karena dasarnya adalah penentu semuanya gitu. Kecuali kalian udah bisa dasar, udah bisa konsep, pelajaran rumus cepat nggak apa-apa. Karena kalian tahu asal usulnya, kenapa ada rumus cepat gitu ya. Jadi emang kalau mau belajar tuh harus berproses gitu, harus berprogres. Nggak bisa instan, nggak bisa tiba-tiba ya pinter tuh nggak ada yang tiba-tiba pinter kayak gitu. Ya aku juga bisa sekarang matematika karena kan melewati fase belajar yang panjang kan. Tapi ketika fase belajar yang panjang itu aku jalanin dengan benar, ya kalian tuh bakal jadi bisa gitu, bakal jadi ya pinter gitu loh. Nah, ya emang yang susahnya adalah kalau misalnya kita ngomongin pendidikan ya, ya pertama nggak merata gitu kan ya teman-teman ya kan. Geometri sama bangun ruang basicnya harus hafal rumus kak. Enggak harus hafal rumus. Di video yang apa namanya di video aku yang tentang geometri, pembuatan geometri, aku tuh nggak nggak minta kalian ngafalin rumus. Bangun ruang cuman ngafalin 2 rumus aja cukup. Bangun datar juga cuman 2 rumus aja cukup. Nah, itu ada caranya tersendiri di masing-masing konsep. Itu ada caranya tersendiri gitu. Nah, ya nanti coba aku buat playlist aja kali ya, biar enak ya. Biar kayak yang fundamental kan bentuknya playlist tuh. Jadi kalau mau dicari gampang. Oke? Nah, sampai sini paham teman-teman flow pengerjaannya? Nah, ya udah ketika udah pelajarin ini, kalian bisa latihan aja gitu loh, pakai ya ChatGPT yang udah aku ajarin. Karena dia benar-benar bisa bisa benar-benar yang ngelatih kalian. Kalian bisa naikin lagi kesulitannya. Kalian bisa naikin lagi kesulitannya. Kalian bisa naikin lagi kesulitannya. Kira kayak gitu ya. Oke? Nah, sip deh kalau misalnya udah pada bisa ya. Nah, kita lanjut. Oh, ada yang raise hand. Eh, Apa? Permisi Kak, saya izin tanya. Nanti pas udah selesai kelas, nanti aku mau ngepost di IG di Oh iya Simakara. iya. Jadi untuk Ah, kata-kata ah. hari ini. Oke, boleh 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 boleh. Oke, kata-kata hari ini ya 50.000 atau 100.000 kasih kata-kata hari ini ya. Nggak lah. Oke, yaudah sekarang kita lanjut ya teman-teman ya.
Jadi kita belajar teknik yang kedua ya. Ini kan em, dari akar kan. Akar jadi apa namanya? Akar jadi apa namanya? Sorry sorry. Ini kan bentuknya akar ya. Nah, tapi kalau misalnya akarnya ada banyak, ya kan? Akarnya katakan ada banyak ya. Katakan ya tiga akar X tambah satu. Tapi di sini tiga nih. Nah, ya kan saya di sini nih ya ini apa namanya? Dia tiga sama dengan dua deh. Jangan. Nggak apa-apa deh sama dengan dua. Enam aja deh, enam. Nah, ini sama aja caranya. Oke? Ingat ya konsepnya. Kalau misalnya ada akar kotak pangkat N, lawannya itu apa? Lawannya itu adalah ya udah kotak pangkat N. Oke? Sama aja kayak tadi kan akar 2 itu dia lawannya kan adalah kuadrat. Akar biasa itu kan artinya apa? Ya dia kan adalah ya ini kan kuadrat kan? Ya enggak? Nah, berarti kalau misalnya kayak gini ya sama aja cara mainnya. Kita bersihin dulu ininya, ya kan? Kita bersihin dulu. Ini kan dibagi tiga, ini dibagi tiga nih. Berarti kan jadinya adalah akar X tambah satu 3 sama dengan 2. Ya enggak? Nah, lawannya apa? Lawannya kita pangkatin. Tapi bukan pangkatin 2, pangkatin 3. Ini kita pangkatin 3. X tambah satu sama dengan 8. X-nya 7. Pertanyaannya, ada yang beda nggak, teman-teman? Dari yang awal. Sama kan? Ya nggak? Aku nggak nambah teori apa-apa kan? Prinsipnya sama. Asal kalian tahu maknanya, tahu konsep dasar dari akar pangkat berapapun itu. Nah, inilah yang aku namakan sebagai generalisasi. Oke? Sekali kalian bisa generalisasi, soal seaneh apapun, itu pasti bisa. Makanya emang ketika ya aku promosiin B2B, apa namanya, ya fokusnya tuh, eh, ya aku bilang ya, apa namanya, kalian tuh bisa ngerjain soal seaneh apapun. Karena ya aku punya teori ini, prinsip generalisasi. Oke? Nah, yaudah mau dia pangkat berapapun ya sama aja, nggak ada masalah. Contoh deh, pangkatnya yang aneh-aneh. Kotak, akar, segitiga, tambah bulat, pangkat bintang. Nah, oke. Nah, ini aneh kan? Ini kurang aneh apa coba? Nah, tapi kalian katakan mau cari nih, segitiga sama dengan apa? Ya udah, sama aja. Oh, enggak. Katakan gini. Ini katakan sama dengan apa ya bentuknya ya, trapesium deh. Gitu ya. Nah, dia kan bentuknya aneh, tapi caranya sama gitu. Caranya ini kita bersihin dulu akar segitiga tambah bulat, ininya bintang, sama dengan trapesium per kotak, ya kan? Nah, terus kita hilangin kan, pangkatnya kan? Ini kita pangkatin, pangkatin apa? Pangkatin bintang. Ini kita apain? Pangkatin bintang, oke? Berarti bakal jadinya apa? Segitiga tambah bulat sama dengan trapesium per kotak tambah akar pangkat bintang. Berarti segitiganya apa? Ya udah, trapesium per kotak tambah bintang min bulat. Nah, pertanyaannya sama nggak, teman-teman? Yang kayak yang aku ajarin yang tadi kan sama kan? Ya nggak? Nah, cara mainnya sama kan? Ya bentuknya di sini aku buat aneh-anehin aja, pakai kotak, pakai bintang, segitiga, bintang, kupu-kupu, apa kayak ya kalau kalian bentuk aneh gini aja bisa, apalagi yang udah jelas ada angkanya. Ada angkanya udah jelas, ininya udah jelas, itu pasti bakalan enak gitu ya. Buat proses ngerjain itu pasti enak. Nah, gitu ya. Oke deh. Ih, sumpah udah 11 11. Aku eh, tinggal 15 menit lagi harusnya, tapi nggak apa-apa lah, aku kelarin aja ya teman-teman ya.
sampai yang apa namanya, sampai yang pangkat ya. Oke. Nah, ya, ya udah. Oh iya Oke, kita lupa. lanjut ya. Oh, Gak ada gak? oke, sip. Nah, ini kita lanjut, teman-teman, ke yang berikutnya. Sekarang ini adalah teknik yang kedua. Oke, ini adalah teknik yang kedua, yaitu kalau dia bentuknya adalah pangkat. Oke, nah, ini adalah kelasnya ya pangkat ya. Jadi kalau pangkat, tapi kalau pangkat harus hati-hati teman-teman. Karena banyak banget suka ada yang salah. Kenapa ada yang salah? eh ini, karena misalkan ya, di sini ada X kuadrat sama dengan 9. Nah, ini X-nya berapa teman-teman? Berapa bilangan? Ini kan berarti kan bisa kita pahamin. Dia kan adalah berapa bilangan yang dipangkatin, ya kan? Yang dipangkatin, hasilnya 9, ya kan? Dia secara bahasa, secara makna persamaan tuh kayak gitu kan. Berapa bilangan dipangkatnya sama 9. Nah, tapi bilangan ini itu bukan cuma 3. Tapi ada juga min 3. Min 3 kuadrat berapa? Artinya kan min 3 kali min 3 kan? Sama dengan 9. Gitu. Jadi kalau ada yang bentuk yang kayak gini, kalian tuh harus hati-hati. Oke? Kalian harus hati-hati karena jawabannya tuh plus minus gitu loh. Kalian harus memperhatikan bahwa X-nya ini dia bisa bernilai plus 9 atau X-nya ini bisa bernilai sorry, plus 3 sama min 3 gitu. Ada dua nilai X yang memenuhi persamaan ini. Itu yang harus kalian hati-hatiin. Nah, sebenarnya ya kalau mau aman ya, kalau mau aman, iya sesuai yang diminta sama soal biasanya. Tapi ini benar-benar banyak banget dan kalian bisa kekecoh gitu. Kalian bisa kekecoh buat yang ini. Nah, yaudah. Atau sebenarnya kalau mau aman, kalian bentuknya itu ubah jadi persamaan apa namanya? Jadi kayak gini. X kuadrat sama dengan 9. Kalian ubah jadi persamaan kuadrat. Kalian kan harus ingat ya bahwa ada prinsip yang kemarin udah aku ajarin juga, bahwa kalau kalian ngelihat yang bentuknya adalah kotak kuadrat dikurangin segitiga kuadrat, ini dia adalah kotak tambah segitiga, kotak min segitiga ya. Oke, ingat ya, ini ketika ada pola kayak gini, maka kalian bisa split bentuknya jadi kayak gitu. Oke. Nah, kalau misalnya ada yang bentuknya katakan X kuadrat min 5, sorry, katakan X kuadrat min 9, berarti kan dia adalah X kuadrat min 3 kuadrat ya. Nah, dia bisa kita split jadi X plus 3, X min 3. Iya, kalau mau aman sebenarnya ya, kalau misalnya aman dan kalian nggak apa namanya kayak inilah apa namanya kayak takut salah ya. Paling aman tuh sebenarnya difaktorin aja. Jadi ini kita ubah bentuknya jadi X kuadrat min 9 sama dengan 0. Jadinya X tambah 3, X min 3 sama dengan 0. Nah, ketika kali ini kan aku udah jelasin ya di video yang sebelumnya juga, ya kan? X-nya itu min 3, X-nya adalah 3. Ini cara yang paling safe. Dan sebenarnya secara konsep itu kayak gini, teman-teman. Oke? Secara konseptual tuh kayak gini. Nah, ini kalau misalnya ya pendekatan lain ya. Pendekatan lainnya itu adalah bisa dengan cara kalian faktorin. Oke? Nah, gitu ya, teman-teman ya. Tapi enggak juga sih. Kalau bentuknya plus, bentuk faktornya plus sama plus, kakak. Oh, enggak. Kalau bentuknya plus, dia nggak bisa dipecah. Oke? Kalau katakan bentuknya kotak kuadrat plus kotak kuadrat, ini dia nggak bisa dipecah jadi apapun. Dia nggak ada sifatnya. Aman ya. Tapi
Sebenarnya nggak juga sih, cara pemfaktoran kayak gini kadang malah bikin ribet. Iya, dia hanya berlaku untuk kalau misalnya mau nge-split kotak kuadrat min segitiga kuadrat ya. Pokoknya sesuatu kuadrat dikurangi sesuatu kuadrat. Nah, dia baru bisa dipecah, di split. Jadi dua suku. Oke, kayak gitu ya. Nah, tapi ini sebenarnya bukan ya cara yang maksudnya boleh pakai gini atau kalau mau yang simple ya tadi aja. Pokoknya kalau formatnya dia kuadrat, jadi kita harus ingat bahwa dia hasilnya adalah plus minus 3 ya, bukan plus 3 aja. Oke, ini yang harus kalian ingat. Kalau kotak dan segitiganya dikurung terus dikuadrat kayak gitu juga enggak, enggak. Kalau katakan kotak min segitiga kuadrat enggak. Ingat ya, prinsip dari perkalian suku, dia kan jadi adalah kotak min segitiga dikali kotak min segitiga kan. Nah, dia hasilnya beda. Oke, jangan tiba-tiba jadi kotak kuadrat min segitiga kuadrat. Ini aku udah suka banget apa namanya nemu kesalahan kayak gini. Oke, pokoknya pahamin makna pangkat itu apa, pahamin makna akar itu apa. Dari situ kalian tuh lama-lama bisa ngerjain ya dengan cara kalian sendiri gitu loh. Oke, nah kayak gitu ya teman-teman ya. Iya, banyak banget yang suka kegocek. Ingat ya, pahamin maknanya. Oke, pahamin maknanya. Itu kata kunci kalian bisa matematika. Karena kalau kalian nggak paham makna, kalian bakal berputar di rumus aja gitu. Kalau kalian berputar di rumus aja, iya, kalau kayak gitu berarti kotak man segitiga dikali kotak man segitiga, betul. Dikali pelangi jadinya. Oke, jadinya dikali pelangi. Nah, sekarang kita bakalan coba lanjut. Maka tidak semua materi keluar dari TBK. Kalau aljabar 100% pasti keluar, teman-teman. Itu aku jamin 100% itu aljabar pasti keluar. Makanya kalian harus bisa aljabar. Aljabar itu adalah ibarat akarnya. Kalau kalian akarnya aja nggak kuat, pohon dan daunnya nggak bakalan kuat. Oke, sekarang kita masuk ya ke sesi pelatihannya ya. Atau sesi langsung ya lanjut lanjut. Pokoknya jawab-jawab soal lah ya. Oke, oke. Sekarang X kuadrat sama dengan 81. X-nya berapa? Oke, sip. Plus minus 9. Ini kita bisa sama ini kita akarin. Ini kita akarin ya. Oke, kita akarin. Tapi ingat karena dia apa namanya? Ya pokoknya bakalan format jadi plus minus akar 81 ya. Nah, berarti jadinya X-nya adalah plus minus 9. Oke. X kuadrat sama dengan 49. X-nya berapa? Oke, plus minus 7. Nah, gitu ya. Oke, sip. Berarti dia sama. Ini mainnya sama kayak tadi ya. Kalau dia sekarang pangkat, lawannya apa? Akar. X kuadrat sama dengan plus minus akar 49. Ini hilang ya. X-nya adalah plus minus 7. Oke, eh kita ini lagi. X kuadrat sama dengan 50. Oke, plus 5 akar 2.
Betul, 5 akar 2. Sebenarnya kalian bisa taruh plus minus itu di akhir aja ya, teman-teman ya. Oke. Jadi kayak ya udah, kalau misalnya kayak gini kalian anggap aja dulu oh berarti X-nya adalah akar 50. Oke. Akar 50 ini bisa difaktorin ya. 25 sama 2 kan. Berarti X-nya adalah 5 akar 2. Tapi ingat ada plus minusnya. Oke, teman-teman. Jadi plus 5 akar 2 min 5 akar 2 itu adalah hasilnya. Oke, aman? Oke, sip. Sekarang aku mau eksperimen lagi ya. Em, Sekarang aku mau eksperimen lagi angka-angkanya. eh Gimana kalau misalnya 2x kuadrat min 3 sama dengan 7. Berapa x-nya? Nah, plus minus akar 5. Betul. Oke, 2x kuadrat min 3 sama dengan 7. 2x kuadrat sama dengan 10. X kuadrat sama dengan 5. X-nya plus minus akar 5. Oke, ih udah jago. Keren. Oke. Nah, sekarang gimana kalau misalnya 3 per X em, ditambah X sama dengan 5 per X. Nah, ayo gimana? Ih, pada bisa. Keren banget. Wow, wow, amazing. Bisa ya? Ya nggak? Ini bisa dibersihin, dikali X, semuanya dikali X kan? Ya nggak? Berarti kan 3 per X dikali X 3, ditambah X kali X kuadrat, sama dengan 5. Berarti X kuadrat sama dengan 5 min 3. X kuadrat sama dengan 2. X-nya plus minus akar 2. Ingat ya, ada plus minusnya. Oke, bisa dipahamin teman-teman? Bisa ya? Oke, sip. 3X. Oh, tadi dulu. Aku bisa hilang kak X-nya. Nah, ini kan kita hilangin X-nya dengan cara kita kali, semuanya kita kali dengan X. Berarti kan kalau misalnya 3 per X dikali X sama dengan 3. Ya nggak? Ini kan dicoret kan X-nya kan. Berarti dia jadinya ya hilang X-nya. Oke, bisa dipahamin teman-teman? Nah, oke, sip ya. Sekarang kita coba yang lebih aneh.
Nah, oh, bagusnya kalau ngitung pas di UTBK, kalau bisa di kepala, yang di kepala aja catat. Catat. Otak jangan dipakai buat nginget. Oke? Ingat ya, otak kalian jangan dipakai buat nginget. Tapi otak kalian pakailah untuk berpikir. Karena kalau kita nginget di otak, itu otak kita tuh jadi penuh gitu loh. Secara apa namanya, secara kapasitas otak kita tuh punya batas gitu loh. Jadi kalau bisa catat, catat aja gitu. Pokoknya otak tuh pakai buat mikir sama buat kita mahamin gitu ya. Nah, oke lanjut lagi. Em, 2x per x tambah 1 ditambah 5 sama dengan 7. Enggak deh. 7x. Ini deh, gini deh. 2 per x tambah 1 tambah 5 sama dengan 7x. Coba kalian cari x-nya berapa. Eh, sorry, 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 sorry. Bentar. Nah, tapi kalau kayak gini deh jadinya persamaan kuadrat. Ini aku tambahin lagi x. Itu kalau persamaan kuadrat dia nggak ada hasilnya. Nah, nah ini coba kayak gini ya teman-teman ya. Soal terakhir nih. Ada yang dapat? Nah, gimana nih? Yang bingung ketik nol. Sama aja, deng. Bakalan jadi persamaan kuadrat. Ya, ini jadinya nih jangan x tambah 1 deh. Bentar. Aku mau buat dia tuh biar jadi bisa. Hmm, iya ya, tetap pada ini aneh ya. Iya, 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 iya. Dia jadi persamaan kuadrat ya. Iya deh. Ya udah deh, ini jangan deh. Ini kita cancel soal ini. Terus apa namanya emang yang nggak bisa ngasal sih kalau soal ini sih. Nah yaudah, ini paling aku mau coba ngajarin aja teman-teman. Ini konsep generalisasinya juga ya. Bahwa setiap aku ngajarin konsep, contoh, latihan, nextnya generalisasi ya. Bahwa pangkat itu juga bisa seaneh apapun. Ingat ya, pangkat bisa seaneh apapun. Jadinya, kalau misalnya dia katakan, ya udah nih, let's say kotak kuadrat. Nah, cara ilangin dia kan adalah dengan cara kita akarin kan? Ya nggak? Ya dia kita kita akarin lah, biar kita hilang ya, ya kan? Nah, tapi pangkat tuh bisa berapapun aja. Kalau misalnya katakan di sini X pangkat 3 sama dengan 8. Oh iya, aturan plus minus itu cuma berlaku untuk yang pangkatnya genap. Plus minus cuma berlaku untuk yang pangkatnya genap aja ya. Gitu ya. Nah, yaudah. Berarti di sini X pangkat 3 sama dengan 8. Nah, lawannya itu adalah akar pangkat 3.
akar pangkat 3. Nah, dia bisa habis, jadinya adalah X sama dengan 8 akar pangkat 3 sama dengan 2. Oke? Nah, secara prinsip dari generalisasinya itu, ya udah ini kotak pangkat segitiga. Cara kita ngilanginnya, ya ini katakan sama dengan lingkaran ya. Oke? Cara ngilanginnya adalah di sini kita kasih dia kasih dia akar si pangkat segitiga, akar pangkat segitiga. Nah, dia berarti bakalan jadinya adalah kotak sama dengan akar bulat, akar pangkat segitiga. Nah, ini prinsip generalisasinya ya teman-teman ya. Oke. Nah, jadi ya udah ketika kayak gini ada bentuk seaneh apapun kalian pasti bakalan bisa. Ingat aljabar itu sama aja kayak kalian main game. Analoginya kayak gitu. Sampai sini bisa dipahamin teman-teman? Nah, ini aku rasa udah cukup ya buat teorinya sama teknik-tekniknya. Ini karena kalian tinggal nanti ya coba-coba latihan aja. Pokoknya pahamin segi makna sama segi konsepnya. Oke. Oke. Nah, sampai sini dulu deh. Gimana kira-kira refleksi diri pembelajaran hari ini, teman-teman? Pada merasa meningkatnya jauh nggak nih dalam menyelesaikan persamaan-persamaan aljabar yang bentuknya itu udah aneh? Nah, gimana? Jadi meningkat ya kemampuan aljabarnya ya kan, dan dia benar-benar bisa dipakai ke semua. Karena ingat konsepnya apa? Generalisasi. Konsep inilah yang bakalan membantu kalian banget untuk di UTBK. Gitu ya teman-teman ya. Oke. Nah, ya udah. Oke. Nah, betul ya. Sepenting itu ya teman-teman ya. Ya, boleh kalau misalnya teman-teman ada yang mau share di sosmednya, belajar hari ini ngapain aja, se-improve apa, ya boleh banget ya biar makin banyak yang tahu tentang si Makara karena kita masih underrated teman-teman. Masih ya dengan yang lain-lainnya, tapi karena di sini aku langsung yang ngajar, aku bakal mastiin kalian tuh bakalan pintar ya teman-teman. Jadi emang targetnya adalah yaudah kalian tuh bisa memaknai proses belajar kalian. Makanya slogan kita adalah belajar lebih bermakna, gitu ya. Karena semua teori itu pasti ada maknanya dan ketika kalian paham maknanya, kalian pasti bakal jadi pintar. Ya, kayak gitu kata-kata penutup hari ini, teman-teman. Oke. Nah, yaudah apa namanya? Kalau misalnya kayak gitu, untuk sesi kelas hari ini mungkin kita cukupin aja ya teman-teman sampai sini ya. Nanti kita lanjut lagi besok seperti biasa di jam yang seperti biasa juga. Oh ya, Shirley mau nanya, ada yang mau nanya? Lupa ya kata-kata hari ini. Oh, iya iya iya. Sebentar Oke. ada mau video ini bentar. Takutnya nanti lupa. Oh, udah Bentar. nggak apa, ntar lewat rekaman aja. Oke, udah. Nah, Rekam. ya, nah yaudah ya. Nih kayak kita sampai sini dulu aja ya teman-teman ya. Jadi ya kita benar-benar ya coba maksimalin lah dalam ininya ya. Iya, sesinya bakal lebih dibanyakin lagi. Nanti kalau udah hari libur, kayaknya aku pagi bisa ngisi kelas, teman-teman. Jadi kita mau ada kelas pagi, sore, malam, enggak. Aduh, ya. Tapi format kelasnya bakal kayak gini ya. Oke, kayaknya kita bakal menggoreng-goreng sampai crispy ya, teman-teman. Oke. Nah, yaudah kalau misalnya kayak gitu, kita untuk sesi kelasnya sampai sini dulu. Makasih banyak buat teman-teman yang udah hadir sampai hari ini, sampai detik ini. Udah, ntar kita ketemu lagi besok. Makasih banyak semuanya. Dadah.